Sekarang trade Indonesia dengan Uni Eropa sekitar 30 miliar dolar. Tapi kalau misalnya dibuka, paling tidak menurut saya bisa cepat 2 kali lipat karena sekarang Vietnam walaupun size-nya sepertiga Indonesia ekonominya, tapi trade-nya itu sekitar 60 miliar dolar. Jadi ini contoh aja bahwa masih banyak sekali potensi-potensi yang bisa digapai. Ya, ini saya rasa Indonesia Europe Investing Summit ini bagus sekali. Ini dilanjutkan dari tahun-tahun sebelumnya, tapi intinya begini, Indonesia ini bagus kalau bisa membuat Free Trade Agreement atau SIPA mulainya dengan European Union. Kenapa? Karena akan membuka akses kepada suatu kawasan yang 17 triliun US dollar besarnya. Dan sebaliknya buat Eropa, European Union, Indonesia ini kan adalah kakak daripada ASEAN dengan 285 juta orang, lalu PDB-nya 1,3 triliun US dollar. Jadi ini benar-benar dan 40% daripada ASEAN menjadi suatu hal yang strategis buat dua-duanya. Nah, jadi saya rasa dengan membawa pemimpin-pemimpin dan tadi banyak sekali duta besar dari European Union, dari Uni Eropa yang hadir, dan dari kementerian juga hadir, tentunya Menteri Investasi dan Hilirisasi dan juga Menteri Perhubungan. Nah, dari Kadin kami juga hadir dengan banyak orang, tapi intinya ini menjadi suatu angin segar. Dan memang seminggu yang lalu kan baru diresmikan SIPA, paling nggak sudah selesai negosiasinya dengan Kanada. Nah, kalau ini bisa jalan, saya rasa timingnya tepat, dan isu-isu pasti ada, tapi benar-benar mesti disiasati supaya bisa membuka trade lebih besar lagi. Sekarang trade Indonesia dengan Uni Eropa sekitar 30 miliar dolar, tapi kalau misalnya dibuka, paling tidak menurut saya bisa cepat 2 kali lipat karena sekarang Vietnam walaupun size-nya sepertiga Indonesia ekonominya, tapi trade-nya itu sekitar 60 miliar dolar. Jadi ini contoh aja bahwa masih banyak sekali potensi-potensi yang bisa digapai. Nah, menurut Pak Ani, ini highlight dari investasi Eropa yang bisa diambil sendiri oleh Kadin ini seperti apa? Ya, saya rasa besar sekali ya, karena kan kalau tadi trade-nya bolak-balik, maksudnya ekspor-import sekitar 30 miliar, dan kalau misalnya nanti kita buka sumbatan-sumbatan mungkin bisa 2 kali lipat, bahkan sampai 6 kali lipat. Nah, ini teman-teman dari Kadin yang juga banyak teman-teman dari UMKM bisa menjadi bagian daripada supply chain dunia atau rantai pasok dunia. Nah, ini tentu bukan saja bagus buat pemain-pemain besar seperti palm oil, kelapa sawit maksudnya ya, yang kadang-kadang suka ini ada isu sustainability yang mesti dibereskan dengan 12 sisi. Tapi teman-teman ini bisa masuk ke dalam berbagai macam industri. Ingat, di Eropa itu selain kuat dari sisi teknologinya, edukasinya yang bisa menjadi mitra untuk teknologi, tapi ini adalah tempat untuk kita menyajikan barang dan servis ke 400, terutama barang 50 juta orang. Jadi teman-teman di Kadin tentu bisa memanfaatkan ini sebaik-baiknya. Ya, mungkin kesukaran itu karena frameworknya lagi dibuat atau model bisnisnya lagi dibuat. Memang dengan Eropa ini, ya pertama kan Uni Eropa itu gabungan dari kalau tidak salah 25-an negara. Jadi memang untuk mendapatkan suatu framework atau model bisnis itu tidak gampang. Dan kadang-kadang bisa dibilang makan waktu karena standar mereka kan nggak selalu sama dengan kita. Tapi secara umum saya mau melihat tentunya kesempatannya juga tidak kecil. Nah, kemarin dulu sempat ke istana diundang untuk melihat kerjasama ekonomi dengan Jepang, pengusaha-pengusahanya. Nah, di Eropa juga sangat tertarik, dan tadi yang saya sampaikan bahwa ini sangat strategis. Jadi bukan hanya penting tapi strategis. Kenapa? Karena untuk Indonesia bisa melakukan balancing atau keseimbangan antara Barat dan Timur, Eropa itu menjadi suatu alternatif yang besar gitu. Dan sebaliknya dari Eropa juga butuh Indonesia untuk menjadi mitra strategis untuk masuk ke Asia Tenggara atau Indo-Pasifik lah.
Tinggal 6. Tinggal 6 saja dari ratusan kan, tinggal 6 saja. Nah ini bagaimana tanggapan? Kendalanya? Dari ratusan kemudian hanya tinggal 6. Tadi disampaikan DNI itu tinggal 6. Yang negative list. Oh ya, ya memang seperti itulah harusnya. Kita tentu mesti menjaga kewibawaan beberapa industri strategis ya. Karena kita mesti mempunyai kemampuan sendiri untuk membangun. Tapi di luar daripada itu kita tentu terbuka karena memang yang dibutuhkan Indonesia tuh bukan pasar kita punya, tapi adalah satu mengenai pendanaan, kedua mengenai teknologi yang hubungannya juga dengan ilmu ya. Nah dua ini mau tidak mau kita mesti kerjasama. Nah apalagi kalau bisa diolah di sini kita mau fokus untuk ekspor, berarti dibutuhkan suatu pasar. Nah kalau tiga ini kita bisa gapai dengan kerja keras bersama Uni Eropa tentu akan menjadi angin segar. Jadi ini bukan hanya bicara-bicara mohon maaf tingkat atas, tapi ini bisa mempunyai dampak kepada UMKM. Ya, makasih ya. Satu lagi Pak, soal tarif tinggi kan lagi akan mulai ya Pak. Donald Trump akan mulai menerapkan tarif tinggi kan. Apakah selain Eropa pasar mana ya. aja Pak kira-kira kalau Kadin? Nah saya rasa itu bagus sekali pertanyaannya karena memang itu kayaknya tidak bisa dicegah ya tarif tinggi itu karena memang bagian daripada kebijakan Pak Presiden Trump. Tapi ya kita mencari ya kemarin kan ada kerjasama dengan Kanada, CIPA sudah ditekan dengan UAE Uni Arab Emirat. Nah juga dengan Jepang yang sudah dengan Australia. Nah tapi intinya yang saya lihat dari trip selama 2,5 minggu terakhir ini kooperasi kerjasama antara selatan dunia atau Global South itu juga penting. Misalnya dengan negara Latin Amerika, Asia Tenggara, ya selatan di situ ya. Lalu juga negara di Timur Tengah itu penting. Nah, tapi kenapa tadi saya bilang ini strategis karena kita mesti cari jalan nih supaya Eropa tidak gampang karena standar juga beda-beda, lalu cara komunikasi juga beda gitu ya. Tapi saya rasa melihat 17 triliun US dollar ekonomi sebagai blok ini yang terbesar di dunia nggak boleh dilupakan. 450 juta orang tidak dilupakan. Nah jadi inilah yang saya ingin sampaikan. Ya, makasih ya.